فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada kata yang paling indah dan senantiasa kita sampaikan, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan syukur Alhamdulillah. Dengan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada yang subuh hari ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Terlebih-lebih dahulu Allah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan perjalanan dengan hidup dengan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan selawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, panutan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yaumul qiyamah nanti insyaallah kita semua mendapatkan syafaat, mendapatkan pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita ini adalah umat-umatnya yang senantiasa taat dan patuh untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, perjalanan hidup manusia ini sangat singkat. 1-2 bulan yang lalu kita digembleng dalam bulan suci Ramadan, yaitu selama 1 bulan lamanya. Kita diberikan ujian di dalam menjalankan ibadah puasa yang tadinya kita makan pada siang harinya, tetapi pada bulan suci Ramadan kita tidak boleh, dan makanan yang tadinya halal menjadi haram. Minuman yang tadinya menjadi haram pada saat malamnya menjadi halal. Banyak cobaan, termasuk mata yang kita menggunakan pada siang harinya, pada malam harinya, perasaan-perasaan yang kita lakukan, mata yang tidak bisa melihat kepada apa yang sudah tidak bisa dilihat, tangan tidak bisa bergerak dan mengambil harta yang bukan kita miliki. Begitu banyak Allah memberikan kita dalam 1 bulan itu tempahan untuk menjalankan ibadah selama 1 tahun. Sehingga pada hari ini apa yang telah kita sembah selama 1 bulan itu kita bawa kepada bulan-bulan berikutnya. Selama 1 tahun adalah 12 bulan dalam tempahan, 1 bulan dalam tempahan, dan kemudian kita gunakan untuk sejarah keseluruhan daripada 11 bulan untuk melaksanakan apa yang biasa kita lakukan dalam bulan-bulan suci Ramadan. Dan sekarang tidak lama lagi kita akan menghadapi lagi 1 cobaan, yaitu melaksanakan perintah kurban yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban ini adalah merupakan kewajiban bagi orang yang mampu. Ini adalah merupakan pengorbanan yang luar biasa, karena kita diperintahkan untuk menggambarkan apa yang sebenarnya yang kita paling sukai di dalam kehidupan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan kebaikan
maka ia akan ditambahkan kebaikan 10 kali. Dan barang siapa yang melakukan menginfakkan sebagian daripada harta bendanya, maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan kebaikan 7.000 kali. Subhanallah. Jemaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan cobaan-cobaan inilah maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada surat menyampaikan kepada kita bahawa tidak ada orang yang lolos daripada segala cobaan. Semakin tinggi daripada keimanan kita, semakin tinggi pula cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan kita ini nantinya akan membawa suatu kebaikan dari diri kita. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum walakin la yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang dari siapa kamu. Siapa kamu, wahai Padarus? Siapa kamu, hai Alimin? Dia tidak memandang apakah hartamu banyak, apakah jabatanmu tinggi, atau apakah kamu sebagai kepala suku di dalam kehidupan keseharianmu. Allah tidak memandang dari itu, tapi Allah memandang kita di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan dan hati dengan membawa hati yang tulus. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk hidup di dalam perjalanan menuju kepada suatu tempat yang nanti tidak akan kita kembali lagi. Pada saat kematian yang selalu dijalani oleh orang atau manusia, menurut para ulama-ulama yang besar mengatakan 3 langkah orang yang terakhir yang mengantar kita ke kuburan. Bangkitlah kita dan melihatlah keadaan yang sebenarnya. Lalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kembalikan aku ke bumi. Lalu Allah berfirman, kamu kembali untuk apa lagi? Sudah ada hijab yang menutup untuk tidak lagi kembali kepada bumi. Ya Allah, masih ada barang-barangku, masih ada hartaku, masih ada kebunku, masih ada mobilku yang belum saya sedekahkan, masih ada sawahku yang belum saya wakafkan. Kembalikanlah saya ke bumi sebentar saja untuk mewakafkan seluruh harta-hartaku yang saya tinggal. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yanzuru ila azwarikum. Tidak akan pernah lagi dan tidak akan pernah lagi engkau berbuat yang datang engkau ini sekarang ini membawa kebaikan dan hati yang tulus. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena perjalanan yang singkat ini membuat kita mudah-mudahan di dalam hati kita, karena pada pagi yang hari ini, subuh ini, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus daripada ketulusan dan keikhlasan kita untuk datang beribadah secara berjamaah, sehingga kita senantiasa terlindung daripada segala apa yang diharapkan, apa bahaya-bahaya yang kita akan hindari dari kehidupan kita. Dalam perjalanan kita ini semua akan berakhir dengan kematian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat bagi diri saya
dan kepada saudara-saudaraku. Apalagi tadi saya sama-sama dengan saudara tadi, saya naik di atas tangga. Saya bilang 2-3 tahun ini ada kemungkinan kalau saya diberikan umur yang panjang, mungkin saya tidak bisa lagi lewat tangga di sana. Kalau Asdar tanya mana Pak Daris, mungkin dia bilang dia sembahyang di bawah. Kenapa? Lututnya sudah tidak bisa lagi naik. Begitulah perjalanan-perjalanan kita. Tetapi kita senantiasa telah berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kekuatan, diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan rezeki, insyaallah, kalau kita bicara kembali mengenai masalah rezeki, ya mungkin saya sedikit bisa memberikan bagaimana itu rezeki sebenarnya datang kepada kita. Pada saat Allah menciptakan Adam alaihissalam, lalu kemudian meniupkan ruh kepadanya, lalu mengusap punggungnya, maka berjatuhanlah manusia itu. Lalu kemudian Adam, siapakah gerangan itu ya Allah? Lalu Allah berfirman, itu adalah turunan-turunanmu yang sudah ditentukan umur dan rezekinya. Tetapi rezeki itu Allah akan memberikan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita untuk memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani umpamanya yang tidak bisa dia bebani. Saya bisa memberikan salah satu contoh. Kalau ada seorang, katakanlah di Baruga ini mau membuat kios-kios di depan rumahnya. Lalu kemudian sebelum membuka kios, dia meminta bantuan kepada salah satu bank. Minta kredit lah. Permohonan kredit itu ditulis kepada yang terhormat Direktur BRI misalnya. Mohon bantuannya atas usaha kami membuka jualan sembako. Lalu kemudian surat ini disampaikan kepada BRI, lalu Direktur BRI memberikan disposisi kepada bagian kredit. Mohon diteliti, mohon dianalisa. Datanglah pegawai BRI di rumah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini ada namanya Pak Darus. Ya. Betul ada permohonan untuk permintaan kredit. Betul. Jumlahnya berapa Pak? 500 juta. Ya, kita lihat. Karyawan bank ini bertanya, kamu jual apa? Ini ada jual sedikit supermi, ada 3 karton, air 2 karton, terus kemudian ya ada juga ayam, telur, dan seterusnya. Dicatat semua. Lalu kemudian dianalisa. Setelah dianalisa ini, dia punya jualan, orangnya juga dianalisa. Bagaimana orangnya ini? Samping rumahnya ditanya, bagaimana orangnya? Padahal harus bisa dia bilang kadang-kadang dia buka tokonya jam 10. Lalu kemudian kalau dia saya lihat hari Minggu atau hari Sabtu
lain makokom manuk, berarti pergi menjudi. Dia analisa semua itu. Sepertilah analisa itu bahwa keputusan untuk menyampaikan atau mengabulkan daripada permohonan ini dari 500 juta mungkin menjadi 10 juta. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh-contoh kehidupan kita di muka bumi ini. Pada malam hari, di separuh daripada hari, kita terbangun dari kita tidak punya tidur, memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku rezeki yang ya Allah, berikanlah kami rezeki yang luas, rezeki yang banyak. Lalu kemudian Allah berfirman kepada malaikatnya, Nok kejolok, turunlah kamu lihat ini pada Res. Kenapa terlalu banyak ada permintaannya ini 500 juta. Coba lihat keadaannya dulu di bawah. Turunlah malaikat melihat daripada keadaan kita. Ternyata keadaan kita ini yang dia lihat malah sembahyang. Kehidupannya tidak karuan. Ya, Sabtu dia pergi menyabung ayam. Lalu kemudian permohonannya berapa? 500 juta. Allah bilang kasih saja secukupnya saja. Begitulah tanda-tanda Allah memberikan kita rezeki kepada kita semua. Allah memberikan sesuai dengan kemampuan kita. Allah memberikan sesuai dengan pekerjaan kita. Jadi ada orang kita malam pelada. Sedikit lagi. Jadi ada orang pegawai negeri ini kita bandingkan dengan swasta ya. Contohnya lah, saya saja contoh. Biasa kalau saya di atas mobil duduk diantar sama sopir, teman-teman saya dulu yang pegawai negeri berkuih AC-nya daripada Mister, diantar dengan mobil jangan ber-AC, ya. Nah, apa yang dilihat oleh mata itulah yang disampaikan oleh orang. Makotor. Jadi bagaimana kehidupan kita itulah dia. Tapi apa yang kita rasakan, dia tidak akan pernah bercerita tentang apa yang kita rasakan. Padahal sebenarnya saya di atas mobil yang ber-AC, itu keringatku seperti dengan biji-biji jagung. Makanya hari Sabtu, kalau hari Sabtu kita itu pasti bayar lagi. Mau ke mahkamah aja, itu kan mau membayar gaji, tidak ada uang di dalam rekening. Nah, artinya kelihatan itu seperti begitu. Kita AC padahal di dalam mobil itu la ilaha illallah, sesat. Biasa itu, ya artinya biasa. Ya, kita pulang di rumah kalau hari Sabtu itu, biasa pura maghrib supaya semangat ini karyawannya jolo dapat pagi madu. Tidak ada uang mau bayar. Biasa tonu, artinya pengalaman. Biasa tonu, pura maghrib atau pura isya telat tu boleh sampai di rumah. Masih ada semua ini karyawan. Sebelum bagaimana ini? Ini hari Sabtu ini belum ada uang yang masuk. Kau pulang sudah. Dia bilang kami tidak bisa pulang ini Pak Haji. Kami harus bermalam di sini kalau tidak ada ini. Tidak ada uang. Kenapa? Dia bilang kita ini, kalau kita sudah dapat kerjaan hari Senin itu kita sudah kasih tahu orang kita punya istri ini, bilang malah aku seperti aku kios-kios, ambil aku telur, ambil aku kopi, nanti hari Sabtu dibayar. Kalau hari Sabtu tidak dia bawa uang, menyanyi itu kios, hari Sabtu bayar mie, bayar telur. Begitu susahnya keadaan kita, itu sebaliknya. Jadi mereka orang melihat bahwa kondisi kita itu sebenarnya yang dilihat. Nah, tetapi kenapa ada perbedaan antara pegawai misalnya pegawai negeri dengan swasta? Karena memang pegawai negeri memiliki atau mendapatkan risiko yang sama pada hari ini dan besok.
Misalnya jamakku, misalnya saya cuma mengisi atau memberikan nomor kepada surat-surat yang keluar. Besok itu juga kerjaku. Jadi ada yang mengharap bahwa kamu akan menjadi atau memiliki mobil yang bagus. Dia kan cuma menomor saja, nomor-nomor. Kalau swasta 2 kali 24 jam resiko itu memantau kita. Saudara-saudara mungkin ada pengusaha tidak 24 jam. Mati lampu, lari sih, tapasol leo tu, di mana kau? Saya ditangkap. Jadi 2 kali 24 jam itu risiko akan mengintai kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sesuai dengan kadar dan kemampuannya orang untuk mendapatkan daripada rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah mudah-mudahan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatul ardi was samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Mudah-mudahan rezeki yang Allah berikan kepada kita dalam 1 tahun ini untuk senantiasa kita ikatkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, karena itulah nantinya akan menjadi teman kita di yaumul qiyamah, akan menjadi penolong bagi kita. Dan nanti ada saat-saat yang tertentu bahwa istri kita, suami kita, anak kita, keluarga kita tidak bermanfaat lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali harta yang kita sudah keluarkan itu sebagai harta yang sudah kita infakkan kepada saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan bantuan itu. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf kalau ada kebaikan di dalamnya betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kesalahan, kekurangan betul-betul datangnya dari saya Muhammad Darwis bin Abu Bakar. Jadi Pak berdoa. Baik, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada subuh hari ini kami datang bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah dengan penuh dengan dosa-dosa kami. Ya Allah, kami tidak akan pernah lalai dalam mengsalimi daripada diri kami sendiri ya Allah. Maka dengan itu kami harapkan ampunan-Mu ya Allah. Ampunilah kami ya Allah dari segala kehilapan dan dosa kami, sebagaimana kami mengetahui bahwa ampunan-Mu lebih besar daripada dosa-dosa kami, terkhusus dosa kepada kedua orang tua kami ya Allah. Rida'ullah rida'u bil walidain. Apabila Engkau tidak mengampuni kami dari dosa keluarga, dari kedua orang tua kami ya Allah, hanyalah doa yang dapat kami panjatkan kepada-Mu. Sampai hari ini kami belum bisa memberikan kebahagiaan yang penuh kepada kedua orang tua kami. Dan kami sangat sadar bahwa mereka melahirkan kami dengan tetesan darahnya ya Allah. Tapi kadang-kadang kami balas dengan tetesan air matanya. Allahumma ya Allah ya Rahman, kami bersujud kepada-Mu. Allahumma ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan setan yang terkutuk. Jauhkanlah kami dari bala dan bencana. Berikanlah kami kekuatan yang senantiasa taat dan patuh beribadah kepada-Mu ya Allah. Berikanlah kami turunan dan keluarga yang senantiasa taat dan patuh beribadah kepada-Mu ya Allah.
Kerana hanya Engkau lah yang dapat memberikan jalan kebaikan bagi kami, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, tidak cukup kami dengan ibadah yang kami lakukan pada hari ini dan seterusnya, Allah, menjadi penghuni-penghuni surga. Dan kami hanya mengharap kepada-Mu, ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, sangat hinalah kami apabila kami senantiasa memohon kepada-Mu untuk datang di dalam surga-Mu, ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Allahumma ya Allah ya Rahman, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kemudahan yang taat dan patuh untuk beribadah kepada-Mu, ya Allah. Semoga kami menjadi orang-orang yang senantiasa melangkahkan kaki kepada jalan kebenaran-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan kami menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Kepada-Mu lah kami berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.